malam Senin tenike sila bareng-bareng baca salawat taubah yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh saudara Muhammad Khairul Miswari. Kepadanya dipersilakan. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah tubna ya Allah tubna ya Allah tubna Langsung saja sila pada bareng-bareng simak kajian malam Senin atau kajian tasawuf dalam tema uzlah ya Ustaz. Masih bertemakan uzlah. Haji Muhammad Hudori LCMSC, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga
Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, sehingga dengan kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dengan penuh harapan, semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga berkumpulnya kita di tempat ini semoga kelak mampu menjadi sebab Allah mengumpulkan kita bersama dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita suatu ilmu yang menjadikan akidah kita benar di hadapan Allah. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita suatu ilmu sehingga ibadah kita menjadi benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah manusia yang diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beradab, beretika, sehingga kita menjadi manusia yang mulia di kehidupan dunia ini. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan penuh kemuliaan, dan di antara salah satu misinya ialah untuk menyempurnakan daripada kemuliaan akhlak. Maka semua dan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau yang telah berhak mendapatkan syafaatnya. Dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang diperjumpakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, masih tentang uzlah, salah satu di antara wasiat yang 9 yang diajarkan kepada kita sebagai cara kita, jalan kita untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan coba lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dhalika fuddila. Waalaikumsalam. Hadha liman bil 'urfi yaqdiru ya'mura wa 'anil manakiri qad naha mutahammila sabran 'ala kulli al-adha la yaghlibu fi dhannihi 'isyanuhu bimahafila. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim, dan bergaul, berkumpul, bercampur dengan manusia fi jum'ihim pada keadaan salat Jumat, ya. Berkumpul, berjumpa, bercampur dengan manusia pada Jumat mereka, wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila, dan berkumpul bersama manusia dalam keadaan salat berjamaah atau yang seumpama dengan keduanya, fuddilah, memiliki keutamaan yang lebih afdal, ya, dibandingkan dengan uzlah, dibandingkan dengan mengasingkan diri, ya. Ada kalanya ternyata berkumpul dengan manusia itu dibolehkan dan bahkan lebih dianjurkan daripada kita harus memilih naik gunung, ya, untuk menyendiri atau pergi ke hutan untuk uzlah, ya. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim, adapun bercampur dengan manusia dalam keadaan salat Jumat wa jama'atin, dan salat berjamaah aw nahwi dzalika fuddila, itu lebih afdal, lebih afdal hadratul muhtaramin rahimakumullah. Karena
Jumat adalah perkara wajib bagi kaum laki-laki, ya. Maka tidak boleh meninggalkan perkara wajib ketika kita masih dalam keadaan atau dalam suatu tempat yang masih kita terkena beban kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat di sana. Nah, dalam keadaan seperti ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, kita ada kewajiban untuk kita laksanakan, maka itu lebih utama untuk kita dahulukan. Maka kurang tepat kiranya jikalau ada orang yang mengasingkan diri dengan cara beruzlah sementara dia menghindari salat Jumat, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, salat Jumat dan jamaah itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukaffarat bainahun, ya. Itu sebagai apa? Sebagai penebus, sebagai pelebur dari dosa-dosa yang kita lakukan. Al-jum'atu ila al-jum'ati, ya, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan, ya, mukaffaratun bainahun idza ijtanibal kaba'ir, ya. Jadi antara waktu salat yang satu ke salat yang berikutnya, antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, jikalau seseorang itu tidak meninggalkan hal-hal tersebut, maka bisa menjadi penggugur atau pelebur dari dosa-dosa yang dia telah lakukan. Tetapi catatannya satu, ya, jikalau dia tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar seperti itu, ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi lebih pilih mana antara uzlah atau dengan salat Jumat, ya? Maka lebih memilih salat Jumat, ya. Uzlah itu tidak artinya memiliki posisi di bawah setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, tetapi ini berani dia bercampur, berani dia berkumpul dengan manusia untuk melaksanakan salat Jumat. Waalaikumsalam. Dan untuk melaksanakan salat jamaah ini lebih afdal dilakukan oleh orang yang seperti apa? Orang yang seperti apa posisinya? Nah, jawabannya ada di bawahnya. Hada, ya, perkara berkumpul dengan manusia ini dalam salat Jumat dan jamaah ini akan lebih afdal adanya ketika, ya, liman bagi siapa saja, bagi manusia, bil urfi yaqdiru ya'mura, bagi orang yang berani mengambil sikap, ya, menyuarakan yang ma'ruf, wa 'anil manakiri qad naha mutahammila, dan bagi orang yang berani mencegah kemungkaran. Ini baru lebih afdal dia berkumpul, lebih afdal dia mengambil jalan untuk tidak uzlah. Ketika orang tersebut mampu untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Nah, kalau sebaliknya, dengan berkumpul bersama manusia banyak, dengan berteman, ya, banyak bergaul dengan manusia, tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan yang ma'ruf dan tidak memiliki kekuatan untuk mencegah orang dari kemungkaran, bahkan justru dirinya ikut terjerumus ke dalam perkara yang mungkar, ya, dan jauh dari perkara yang ma'ruf, maka uzlah bagi orang yang seperti ini lebih utama, ya. Jadi berkumpul itu akan lebih utama bagi siapa? Bagi orang yang ketika berkumpul itu berani menyuarakan yang ma'ruf dan berani mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Lalu apa? Sabran ala kullil adha, ya. Bagi orang yang mampu menahan diri atau bersabar dari segala macam bentuk hinaan. Karena ketika orang menyuarakan yang ma'ruf, yang benar, dan menyuarakan kepada orang untuk tidak melakukan kemungkaran, tentu di sana kita akan menemukan ujian. Ya. Jangankan pegawaian salah, pegawaian bagus doang tegawe, pasti nanti kita akan menemukan ujian di sana.
Dan tidak ada ketika kita menyuarakan sesuatu kebenaran itu semua manusia sepakat untuk meridai kita, tidak ada. Ya. Makanya dikatakan jikalau engkau ingin mencari keridhaan, kesenangan semua manusia, itu adalah ghayatun la tudrak. Itulah keinginan, ya, cita-cita yang tidak akan pernah terwujud. Cita-cita yang tidak akan pernah terwujud. Karena dari sekian orang, dari 10 orang ada saja yang tidak suka dengan kita. Dari 100 orang pasti ada yang tidak suka dari kita. Kita menyampaikan yang seperti ini pasti ada yang tidak suka. Ya. Didengar oleh corong pasti ada yang tidak suka. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Dan kalau kita mampu menghindarkan diri kita, tahan terhadap semua ujian itu, maka berkumpul, ya, bercampur dengan manusia pada umumnya itu lebih utama. Seperti itu, ya. Kebal ya kah? Ngombe-ngombe angkat dengan ngerantai ya. Yang penting punya saya sampaikan suatu kebenaran. Yang penting orang melakukan sesuatu yang buruk, saya cegah, seperti itu. Nah, dan ini konsep orang berdakwah di sini. Ya. Lamun masih dengar raos-raos dengan, kalau kita masih mendengarkan perkataan orang ketika kita ingin menjadi seorang dai, ketika kita ingin menjadi seorang mubaligh, maka tidak akan ada kebenaran, tidak akan ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Lamun masih dengar, okat dengar. Ya. Ganti minakan ni, memang biasa minakan yang ini. Ini udah ngani, udah setuju. Rumah ke, ya. Pokoknya mentah masih dengar ongkat dengan, ya, sulit kita untuk bisa mengerjakan suatu kebaikan. Ya. Kenapa? Karena seperti yang Tiang katakan tadi, tidak akan mungkin semua manusia ini akan sepakat dengan perkataan kita. Tidak akan semungkin semua manusia itu 100% akan ridho terhadap perjuangan kita. Ini dia. Maka bagi seorang da'i, bagi seorang mubaligh, bagi seorang yang diamanatkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memiliki sifat sabar atas segala macam bentuk ujian yang nanti akan diterima ketika dia mulai merubah diri untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang contohkan pada pertemuan yang lalu, lekan lawang bale tipe tempat niki itu pasti ada ujian-ujian. Na polo-polo itu, na ajum-ajum itu, padahal dia menyanjung tetapi untuk menjatuhkan. Ya, apalagi yang tumben naik lagi ke majelis ta'lim, calon penghuni surga lewat, calon penghuni surga lewat. Kan yang mau langsung ngangkat ini, padahal doa itu kan. Nah, lagu ngenung-ngenung lah pun dengan ke. Sang poco lo sekali ini kajian, poco nak kah. Ya. Jadi seperti itu, harus kebal, harus sabar, harus bisa menahan diri dari segala macam bentuk cacian, hinaan yang akan dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap kebaikan yang kita lakukan. Ya. La yaghlibu fi dhanni isyanuhu bimahafila. Ya. Dan orang itu dianjurkan untuk berkumpul bersama orang banyak ketika dia mampu merasa dirinya nyaman dari segala macam bentuk hal negatif yang akan dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya. Artinya Nabi kebalia endek jelap terpengaruh. Ini maksudnya letene, ya. Jadi lamun tak khawatir kepribadian lemah dan kira-kira kalau kita merasa diri kita mudah untuk terpengaruh, maka lebih baik untuk uzlah, menghindarkan diri kita. Ya. Yani anna al-ikhtilat bin nas fil jum'i wal jama'ati wa nahwi dhalika min masyahidil khair ka'iyadatil maradi wa huduril janaiz wal 'id wa majlis adh-dhikr wal 'ilm. Ya. Fudila 'ala al-uzlah. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Bercampur dengan manusia dalam keadaan salat Jumat
dan berjamaah atau yang seumpama dengannya. Mana yang seumpama dengannya? Min masyahidil khair, ya, seperti hal-hal bagus lainnya, ka'iyadatil marad, ya, seperti kita mengunjungi orang sakit, wa hudul janaiz, dengan kita menghadiri pemakaman, wal id, salat id, hari raya, wa majlis zikir wal ilm, kita menghadiri majlis zikir, kita menghadiri majlis ilmu, ya. Nah, semuanya ini lebih utama alal uzlati, daripada kita harus uzlah. Ya. Fama dzukira kattaqid lima taqaddam min qaulil uzlatil aula ay mahallun aulawiyatiha fi ghairi ma dzukira wa qad taqaddama kalam ala dzalik. Ya, kesimpulannya ialah hal-hal baik yang akan kita lakukan, yang dimana perbuatan baik itu memang harus terlihat oleh orang dan memang harus berkumpul dengan manusia lainnya, ya, maka itu lebih afdal untuk dilakukan. Lebih afdal untuk dilakukan daripada menyendiri. Qala al-Imam Al-Ghazali, maka berkata Imam Al-Ghazali, fawaidul mukhalatati sab'un, faedah-faedah untuk bercampur dengan manusia banyak itu sab'un, 7. Al-ula, yang pertama, at-ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar, ya. Ini keutamaan berkumpul. At-ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Wa huma afdalul ibadat, perkara yang dua ini adalah ibadah yang paling utama, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Belajar dan mengajar. Ini pekerjaan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Maka jangan pernah berhenti untuk mengerjakan yang dua ini, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang pertama at-ta'lim, belajar, yang kedua at-ta'allum, mengajar. Ya. Sehingga dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu ino piran lekan wajib nuntut ilmu minal mahdi, mulai lekan perumbaan inanta ilal lahdi, sampai netemang itu di dalam kubur. Kewajiban menuntut ilmu itu ternyata hanya akan digugurkan dengan apa? Dengan mati. Ya. Ini kewajiban menuntut ilmu. Kalau tiang balik, ya, bahasanya kewajiban menuntut ilmu tidak akan pernah gugur selama manusia itu masih hidup. Sehingga tidak ada istilah-istilah yang terlontar dari lisan-lisan kita, wah telatku belajar, umurku wah tua, wah uzur aku. Tidak boleh mengatakan hal yang seperti itu. Mengapa? Karena Rasul mengatakan kewajiban menuntut ilmu itu hanya akan berakhir di liang lahat. Artinya apa? Mati. Enggak ada singgung kurang itu nuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Maka tuntut saja hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sebagaimana yang sering tiang sampaikan, mbe pun tona arak majlis ilmu, tuntut ia. Dan menuntut ilmu itu dena kanggo kerana. Ya. Paham? Menuntut ilmu itu dena kanggo kerana. Ya. Karena letono arat cewekku, karena letono arat cowokku, karena letono ya keluargaku, karena ya letono. Nah, tidak boleh ada kerana itu. Ya. Pokoknya ikhlas nuntut ilmu itu karena Allah. Karena yang lain tidak boleh. Ya. Karena yang punya ilmu itu adalah Allah. Dan Allah akan menitipkan ilmu itu pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia pilihan yang akan ditaruh ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, dialah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya.
wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan ditaruh pada diri orang yang penuh dengan maksiat. Ya. Jadi ilmu itu suci, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ibarat senter umpamana atau dila, kira-kira lamun senter atau dila ino kita taruh dia di bawah lumpur atau di bawah debu, kira-kira bagaimana cahayanya? Akan redup, bahkan hilang, tidak akan mengeluarkan cahaya. Kenapa? Karena cahaya itu ditaruh di tempat yang kotor. Nah, begitu juga dengan ilmu Allah ini, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dia itu akan diam, dia itu akan betah ketika dia ditempatkan di suatu tempat yang bersih, di suatu tempat yang suci. Dan tempat yang suci itu adalah ada pada orang-orang yang tidak gemar melakukan maksiat. Ini dia. Maka kalau ingin jadi orang alim, perbaiki diri kita, perbaiki niat kita, ya. Karena ilmu itu tidak akan serta-merta. Tidak akan serta-merta Allah titip, ada syaratnya, yaitu tadi itu harus hati ini suci. Maka perbaiki niat, ya. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ibadah si paling afdal ini adalah nuntut ilmu. Dan bagi orang yang sudah Allah titipkan ilmu padanya, lakukan yang berikutnya, ya, ta'allum, ajarkan ilmu itu sebisa kita. Kewajiban bagi orang yang memiliki ilmu untuk mengajarkan ilmunya. Kewajiban itu. Jadi tekanggo pelit le ilmu kita tidak boleh menyembunyikan suatu ilmu yang datang dari Allah, yang Allah titipkan kepada kita. Jadi ilmu itu, ya, untuk disebarluaskan, untuk diajarkan. Sampaikan kebenaran itu, sampaikan syariat Islam itu. Begitu, ya. Wala yatasawwaru dzalika illa bil mukhalatati, ya. Dan menuntut ilmu itu tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dengan harus bercampur, kumpul ngene. Masa kita nuntut ilmu, lo makin kan ada nuntut ilmu. Mesa-mesa, le YouTube, le Judun TV, ya. Nah, tapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Menuntut ilmu si tetu nuntut ilmu, datang ke majelis ilmu. Kita bisa melihat langsung orang yang menyampaikan ilmu itu. Ya, ada dikatakan an-nazru ila wajhil alim ibadah. Melihat wajahnya orang alim itu ibadah. Ya. Daun dia suwe-suwe, dan baper guru-guru nda laun. Baper tuan guru nda, baper ustaz nda laun. Apalagi si dara-dara, ya, ajaran si guru pada kejitin guru kan lah. Salting laun guru nda. Ya, salah tingkah orangnya laun. Dia tahu sedang dengan tuata bahasa-bahasa keren. Ya. Jadi seperti itulah kemuliaan orang menuntut ilmu. Melihat wajah orang alim itu saja apa? Ibadah. Dan kalau hati kita ini sedang gundah gulana, hadratal muhtaramin rahimakumullah, kehidupan kita ini kita rasakan penuh dengan masalah, maka tenangkan hati. Tenangkan hati. Bagaimana cara menenangkan hati? Bukan dengan datang ke kafe, bukan dengan datang ke tempat hiburan, bukan dengan datang ke pantai, bukan dengan datang ke lesehan dan sebagainya, ya. Yang bisa menjadikan hati kita itu tenang apa, hadratan muhtaramin rahimakumullah? Mendatangi majelis ilmu. Ya. Mendatangi majelis ilmu. Karena pada majelis ilmu itulah kita akan mendapatkan, ya. Ya. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi kalau hati kita itu sedang bermasalah, maka cari tempat yang bisa menenangkan hati kita. Dan diajarkan kita, ya, tempat yang bisa kita datangi untuk, ya, untuk mengobati hati kita yang punya masalah itu. Pertama itu majelis ilmu.
majelis ilmu. Apapun permasalahan kita, datang ke majelis ilmu, sampaikan di sana, utarakan di sana. Ya. Karena pada setiap majelis ilmu itu dinaungi oleh malaikat hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Setiap ada majelis ilmu itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menaungi orang yang berada di bawah majelis ilmu itu. Ya ampun, dengan si datang ke majelis ilmu tenang. Ya. Le majelis ilmu di nara tadi dengan ngerantai. Ngombe-ngombe aku dengan rosang dengan buru lekan balena sampai lawang majelis ya. Lagu lawan wah tokon, apa pegawainya? Mendengarkan, menyimak. Pada majelis ilmu itulah kita akan mendengarkan nasihat-nasihat. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Jela mun susah-susah dapat atentino datangi majelis ilmu. Yang kedua, kalau perlu ingin mencari keterangan hati itu ya, cari pada orang alim. Sering-sering datangin dengan alim. Kumbena karena ada kebarokahan yang Allah taruh pada orang-orang alim itu. Jadi lamun tetokol kanca dengan alim beda kanca tetokol kanca dengan si ahli maksiat. Kalau kita punya masalah datang kepada orang alim, maka dia nanti akan memberikan kita solusi yang bisa ya menyejukkan hati kita. Kenapa? Karena yang keluar dari lisannya itulah kalimat-kalimat yang datang dari Allah. Nasihat-nasihat yang datang dari Rasulullah akan menyejukkan hati. Lamun terbedait kanca dengan alim. Ya ampun, suruh kita sering-sering mengunjungi orang alim. Datang sudah. Ya. Enggak perlu bawa sesuatu, datang sudah. Lagu lamun harap apa? Bawa jadi oleh-oleh. Seperti itu. Nah, datangi orang alim itu hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Bila perlu apa? Bila perlu ziarah keliling setiap minggu ya. Minggu ini tuan guru ini, minggu ini tuan guru ini, minggu ini kiai ini, minggu ini ustadz ini. Datangi orang-orang alim itu. Karena orang alim itu memiliki posisi yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat ya, yang dimana dia itu mengeluarkan kalimat sudah meminta pertolongan kepada Allah ya, agar apa yang keluar dari lisannya itu sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ngono. Ya apa dengan namun datang tipe tuan guru nunduk, ya kan? Mendengarkan nasihat. Namun nasihat datang tipe tuan guru. Dinara dengan datang tipe tuan guru nyumpak-nyumpak ya. Enggak ada. Karena beda memang orang yang sudah dimuliakan oleh Allah itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kata Imam Al-Ghazali, di antara faedah bercampur itu apa? An-naf'u lin-nas bimalihi aw badanihi wal intifa'u bin-nas bil kasb wal muamalah. An-naf'u lin-nas, berkumpul dengan manusia itu akan mampu memberikan manfaat bagi manusia yang lain, baik itu dengan hartanya atau badannya ya, dengan usahanya atau dengan perbuatannya. Ini hikmah lekan berkumpul, sehingga dari berkumpul itu kita bisa mendapatkan kedudukan yang mulia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Di antara manusia terbaik itu siapa? Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Ya. Ini faedahnya kita berkumpul. Lamun ara dengan hidup hanya manfaat untuk dirinya saja, denaman bau jadi manusia sih bagus. Ada orang hidup hanya bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya saja, kurang manfaatnya, kurang bagusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mau menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk menjadi manusia yang menebar manfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia yang lain. Ya, kalau punya harta, berikan manfaat dengan harta. Enggak bisa dengan harta, au badanihi, kita punya badan, kita punya tangan, betulung. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, bantu.
Ada semoton jadi ente begawe, bantu di sana. Ingin menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bil kasbi. Dia punya usaha, diajak orang untuk ikut pekerjaannya. Ini bermanfaat yang seperti ini. Muamalah, bergaul, ya, memberikan manfaat. Dari lisannya dia bisa memberikan solusi bagi orang-orang yang dihimpit dengan permasalahan dan sebagainya. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dan kemuliaan ini hanya akan kita dapatkan ketika kita harus berkumpul. Seperti itu, ya. Wa tsalitsatu, adapun yang ketiga, at-ta'dib. Kita mampu mengajarkan adab. Kita mampu memberikan contoh, menjadi suri teladan. Kepada siapa? Kepada orang lain. Bi an yarudha ghairahu, kepada orang lain. Wa huwa halun syaikhus sufiyah, dan inilah yang sering dilakukan oleh ulama-ulama sufi. Dan kalau mau menjadi mulia itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, itu hanya akan diraih dengan adab. Asyarafu bil adabi la bin nasab. Ya, kemuliaan itu akan Anda dapatkan, kemuliaan itu akan Anda raih dengan adab, la bin nasab, tidak dengan keturunan. Ya. Ini bukan tiang yang buat-buat ini, ulama ini. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu akan diraih dengan adab, bukan dengan nasab. Jadi setinggi apapun pangkat Anda, semulia apapun kedudukan orang tua kita, kalau kita tidak memiliki adab, kita tidak akan termuliakan oleh makhluk. Ya. Kita tidak akan termuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seburuk apapun latar belakang keturunan kita, tetapi kita mampu memberikan akhlak terbaik kepada orang lain, maka orang itulah, ya, yang nanti akan dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Hal yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali,
yang termasuk di antara faedah atau keutamaan kita berkumpul bercampur dengan manusia yang lainnya, ya, at-ta'dib itu mampu memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Bagaimana caranya? Wa ta'addub bi an yartada, ya, yaitu dengan berusaha untuk menerima bimaqasatin nas, segala macam bentuk keburukan kejahatan manusia. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bentuk orang yang mengajarkan adab, berusaha menerima dari segala macam bentuk hinaan, kedengkian, kejahatan manusia. Wabil mujahadati fi tahmili adahum, ya, dan berusaha untuk apa? Untuk belajar menerima dari cacian-cacian atau hinaan-hinaan manusia. Ini dia cara kita mengajarkan adab kepada orang lain. Coba lihat bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika setiap salat diludahin, tetapi beliau balas dengan kebaikan, ya. Ketika beliau hijrah ke Taif, dilempar dengan batu, ya, sampai berdarah beliau, tetapi beliau balas dengan doa kebaikan. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Bagaimana kita mampu bisa membalas suatu keburukan dengan kebaikan. Karena dengan cara seperti itulah kita akan mulia, ya. Kasran lin nafsi wa qahran lisyahwat. Dengan beradab itu, dengan berakhlak itu akan mampu melebur daripada nafsu dan menundukkan syahwat. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ini faidah yang ketiga yang akan kita dapatkan dengan cara berkumpul atau ikut bermasyarakat seperti itu. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi perhatikan adab ini, ya. Karena adab adalah salah satu di antara faedah berkumpul, maka setiap berkumpul, setiap kita kumpul bersama teman kita, setiap kita berkumpul bersama orang lain, maka berusahalah untuk mendapatkan faedah berkumpul itu. Yaitu apa? Yang ketiga tadi apa? Kita bisa mengajarkan adab kepada orang, ya. Kalau ingin mulia, makanya dari dulu yang sampaikan, jadi kalau kita bertiang berenggih itu bukan kita merendahkan diri kita, lalu bukan dengan kita menyanjung orang, tidak. Ketika kita mengeluarkan ucapan-ucapan kemuliaan dari lisan kita, itu sungguh sama artinya dengan kita memuliakan diri kita. Karena di setiap kemuliaan kebaikan yang kita tampakkan kepada orang lain, itu akan menjadikan orang lain untuk memberikan perlakuan yang sama kepada diri kita. Lamun sopan tutur katan te tiang enggih dengan endah sungkan le ita minui betiang berenggih. Lagu lamun ita mulai komukai dengan, ya, maka jangan heran nanti kita dikemukai oleh orang juga. Biasa bertunjuk kiri ngenung-ngenung, kuna bertunjal ngening-ngening, kuna. Jangan heran juga nanti kalau orang suatu saat kadang-kadang akan memberikan hal yang seperti itu kepada kita. Ya, coba lihat betapa banyak di antara orang-orang yang menurut anggapan dirinya, ya, memiliki kedudukan yang luar biasa, ya, yang pantaslah untuk dimuliakan. Tetapi karena dia yang mencontohkan suatu keburukan, sehingga kadang-kadang orang juga memperlakukan hal yang sama kepada dirinya. Kamu kaitan dengan, ya kamu kaitan itu, jangan heran, ya. Maka kalau ingin dimuliakan oleh orang lain, muliakan terlebih dahulu diri kita dengan memuliakan orang lain. Seperti itu, ya. Dan kemuliaan itu akan kita dapatkan dengan adab. Sekali lagi, ya, al-adab asyarafu bil adabi la bin nasabi. Jadi jangan pernah bangga dengan keturunan, karena semua itu tidak menjamin kita untuk mulia di hadapan Allah. Karena contoh sudah banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada kita. Ada orang yang orang tuanya nabi,
Rasul, tetapi karena anaknya tidak pandai beradab, ya sehingga dia terhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Allah Nuh alaihi salam memiliki seorang putra tapi terhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tuanya seorang nabi dan rasul. Ya. Kalau kita memiliki patokan, kemuliaan itu akan kita dapatkan dari nasab, ya, maka sungguh mungkin tidak adil Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu, ya. Masa hanya orang-orang yang bernasab-nasab saja yang akan bermulia, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita orang-orang yang biasa? Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka muliakanlah diri kita dengan adab. Ya, maka yang berharap kita semua, ya, yang mengaji di setiap Kalam Senin ini berusahalah untuk meraih kemuliaan yang bisa kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran adab, dari pelajaran-pelajaran akhlak yang telah kita pelajari, ya. Nah, pada malam hari 3 minimal hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang pelunggu harus raih dengan berkumpul. Karena kita membahas baru 3, banyaknya berapa? Sab'un kata Imam Al-Ghazali. Tapi malam hari ini kita bisa pelajari 3. Yang pertama, kalau ngumpul bersama orang, ya, jangan lupa untuk mendapatkan ilmu. Atau kalau tidak bisa ilmu, ya, memberi ilmu, saling ajar. Ini yang pertama yang harus kita dapatkan ketika kita berkumpul. Yang kedua apa? Memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, jadi lamun terkumpul dinara manfaatna, dinara solusi sigan terdait, sigan terterima, maka perkumpulan yang sia-sia. Berusahalah ketika kita keluar dari perkumpulan itu ada manfaat yang kita dapatkan atau yang kita berikan. Yang ketiga, dengan berkumpul itu raihlah kemuliaan dengan adab. Artinya berkumpul kita tetap dalam adab kita, tetap dalam kebaikan kita, sehingga dena arah itu keluar dari perkumpulan itu muncul perselisihan, muncul dendam, kebencian dan sebagainya. Nah, ini 3 dulu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, dengan faidah berkumpul yang keempat sampai yang ketujuh menurut Imam Al-Ghazali, insyaallah pada minggu yang akan datang. Wallahu taala ala wa alam.